Satu lah. Ambil. Nah, ini dia. Udah, bagian aja. Bagian. Tapi itu lumayan kalau udah bersih. Ini ada bukti bersih semua ya kan. Tapi sambil cakap jangan mendahului ya kita sambil apa jalan gitu. Iya lah. Oh. Enggak, sambil lanjut kita bicara aja lah. Oke. Pak semua mungkin anak-anak muda aktivis tempat Karang Tarunanya mungkin ya tergerak hatinya mengerjain itu ya lumayan keren itu keren, tapi jangan sampai stop di situ aja, lanjutin bersihin dan tanam lagi mangrove-nya. Aku jujur aja kalau tahu aku dulu ini ya wisata lah. Wisatanya kalau di hutan mangrove ini ya, kalau di hutan mangrove ini contohnya di sini paling banyak nanti ikan predator tuh yang itu ya paling banyak di sini kan. Jadi kita mancing apa? Casting, wisata casting. Ya casting terus malam itu pakai paddleboard atau pakai sampan melihat kunang-kunang malamnya. Ini bagus sebenarnya wisatanya. Dan itu lebih air jernih ini udah kayaknya terapi tuh. Itu pasti terapi lah, coba dan list. Dan itu saya target kalau itu udah jadi, kalau udah ada hutan mangrove yang masyarakat sekitar itu boleh wisatanya. Yang pasti kawan saya itu bahkan ini memang masih terlalu minim yang namanya wisata mangrove. Ya, hampir tidak ada pun. Ada dulu mangrove tapi udah dijual oleh BP Batam untuk kepentingan kan seperti di Sipiat. Tapi ke depannya kalau masih ada ya dijaga. Ada banyak dulu. Nggak, pertanyaannya gini, kenapa? Padahal kan ya kan dulu besar. Kan investor kan butuh lahan, bikin shipyard, mungkin itu jadi korban. Nah itu. Jadi tadi kembali ke masalah kepentingan. Kalau tidak kepentingan institusi, ya apalagi kalau nggak kepentingan politik. Nah, tapi sekarang ini, ya kalau ini sekarang mangrove ini sudah mulai banyak yang peduli. Dari yang sisa yang ekspor itulah. Ya. Nah ini sisa-sisanya lah. Sisanya bagaimana sisa ini jangan sampai habis bener-bener. Di tahun 80-an saya ke Batam ini, mangrove itu hitungan saya ada sampai 60%. Tapi habis itu Mas Otorita bergerak kalau udah zamannya Habibie dulu ya. Mas Otorita dijual ke investor, jadi shipyard, jadi pelabuhan, jadi apa. Itu berkurang. Dulu bersih, lautnya bersih. Jadi kalau ingat zaman dulu itu nyari ikan itu tinggal bawa ember, domba milih ikan pas dia surut. Tapi sekarang nggak kelihatan lagi laut jernihnya. Mungkin dengan banyak penduduk nggak peduli dengan ini ya limbah plastik ini apa itu nggak salah buang ini ya. Nah ini nih seharusnya nih mereka tahu. Tapi kita bersyukur sekarang ada 2 perusahaan besar di Batam sudah memulai pengolahan limbah plastik dan mereka beli. Ya target kita itu plastik ini jangan dibuang lagi, ada yang beli. Kita bagi aja lagu sekaligus untuk harapan dengan didengar oleh BP Batam sama Tempo apa kira-kira harapannya untuk memulakan. Kalau dari lawyer gimana? Saya kan kadang-kadang takut ini. Iya, memang itu terbentuk masalah kepentingan. Tapi kan malah ini kewenangan OB BP Batam malam ini akan butuh sampai di mana batas-batasnya kan. Oke. Nah kalau itu tidak misalnya tegas spesifik kewenangan siapa, nah, ini dikhawatirkan begini-begini terus sampai kapan? Berarti diatur dong permainan. Harusnya begitu. Berarti kita teman-teman komunitas semua yang ada mungkin beda-beda bendera, beda-beda nama, duduk bareng-bareng, ngajuin ke Pemko, ke provinsi, sama ke BP Batam ya tentang ini gitu. Tapi nggak cara dan bikin ya kita siap aja untuk maksudnya untuk mengkondisikan supaya ada pembicaraan ya, antara pihak terkait dengan pelaku dalam perusahaan
dan komunitas. Jadi seperti kayak jenisnya lah gitu. Ada pembicaraan dulu demikian. Untung rugi baiknya sebenarnya kalau saya pikir sih banyak plusnya daripada minusnya ya. Banyak keuntungannya ya untuk masyarakat setempat, wisata, terus kaum nelayan setempat juga lebih bagus kan. Mungkin sih pikir gitu. Iya. Sasaran yang lebih utama itu lagi adalah seperti yang pernah kita dengar itu mengenai pemanfaatan jalur tikus untuk penyelundupan. Contoh penyelundupan TKI itu kan, penyelundupan barang-barang sembako misalnya, itu sering memanfaatkan keadaan-keadaan seperti ini. Ini bisa dimanfaatkan sebagai pelabuhan tikus gitu loh, atau jalur tikus bagi pelaku-pelaku tidak pidana itu. Gitu. Masih ada ruang untuk bisa seperti jalan ini itu ya. Tapi itu udah tugas tanggung jawab jadi penegak hukum ya, kepolisian lah. Ya artian dengan kita kembangkan ini untuk diberdayakan, berarti secara tidak langsung kita sudah meminimalisir atau mematikan upaya-upaya seperti itu, adanya pelabuhan-pelabuhan tikus untuk digunakan sebagai penyelundupan gitu. Kan gitu. Oke Om, kita pindah ke sebelah lagi, mungkin ada yang kita lihat itu aktivis yang sudah mulai bekerja membuat menanam mangrove, sudah kelihatan hasilnya dan mereka sukses lah, lumayan sukses. Kedepannya mereka itu udah mulai ke komersial ke arah wisata mangrove. Thank you Om. Kita lihat berikutnya. Apa ini? Aku tadi mau pakai sepatu Om. Jadi kena kecilnya tuh itu nggak sepatu ada mobil. Oke, sahabat Digo TV, kita telah survei tempat lokasi di mana aspirasi dari penggiat sosial kita, Ompir, sangat berempati terhadap sampah yang berserak di hutan bakau yang seharusnya bisa kita tawarkan ke anak generasi kita. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal dan terus berlanjut sama Pak Pengacara. Oke, nanti kan kita step selanjutnya, ikuti perjalanan kita. Nah ini kan kadang-kadang kan ibarat terbentur kepentingan. Apakah Pemko bisa menanggulangi atau BP Batam? Nah ini belum ada solusi. Gitu. Beginilah kan. Yang harusnya bisa diberdayakan atau istilahnya dimanfaatkan untuk potensi masyarakat, akhirnya terbengkalai aja begitu. Sampai berapa tahun harus begini gitu. Ini udah mulai, kemarin kan aku singgung sama sana, kami ngobrol sama tokoh setempat, ngobrol tentang ini. Sebenarnya bagus buat ini, buat jadi destinasi wisata untuk lokal ya. Ini daerah, wah keren ya, Batam kelihatan Nagoya dari sini. Ini daerahnya dari daerah apa sebenarnya? Daerah Batu Besar, Nongsa. Cuman ini dulu ada, saya kenal orangnya, ke orang Montigo, mulai menggerakkan menanam mangrove untuk menjadi daerah wisata. Teman saya itu sudah pindah ke Jakarta, pindah ke Hotel Borobudur, dan ini sudah manfaat dikelola oleh penduduk setempat sekarang dan lumayan bagus, ada wisatanya. Coba kita lihat. Ini kita program sosial dari Kekasih. Oke, hari ini kita lagi lanjut yang kedua bersama penggiat lingkungan hidup. Mungkin Om ya, mau jalan dulu. Ya, boleh.
Tak apa, sampai situ aja, Pak. Oh, sini ya. Oh, tuh. Tadi dulu. Belum. Ini pembibitan ini Om ya? Pembibitan mangrove nih? Ini, ya. Iya pembibitan. Apa dia green? Iya, Ekogreen dia sekarang sudah mau memulihkan diri. Putus kemarin tuh banyak nyambung ini, Om. Bisa. Oke, ini lokasi yang kedua kita survei kondisi begini. Nanti kita lanjut ke tempat yang ketiga, lokasi podcast kita, bagaimana aspirasi dari penggiat lingkungan hidup Om Pir dan rekan kita Om pengacara supaya dapat memberikan jalan bagaimana yang lebih baik. Oke. Ya. Oke, ini dulu 3 tahun lalu ini sudah ada. Jadi malam-malam jadi wisata kunang-kunang ya malam. Siang bisa mereka itu makan seafood. Ada terus tempat buat restoran kecil-kecilan seafood. Tapi semoga ini bisa dirawat lagi ya, dibuat jalannya biar gak digalakkan lagi nih ekonomi wisatanya maksudnya. Karena saya tahu teman-teman banyak senang kesini ya, banyak yang mau ya, senang katanya. Ini total ini semua saya hitung atau saya lihat dari drone ini 1 hektar total semua mangrove yang ada di sini. Tapi mereka kembangin lagi, udah mulai menanam. Semoga ini menjadi 2 hektar lebih sudah tertanam mangrove-nya, udah lebih luas lagi, keren. Kalau yang sebelumnya berapa hektar Om? Ini mereka dari awalnya kecil-kecil katanya, masih kecil-kecil begini. Masih kecil-kecil. Dikerjain. Wah, ini inovasi yang luar biasa mereka ini. Sangat peduli penduduk setempat. Berarti masyarakat ikut andil juga Ikut untuk andil ya, peduli mempromosikan, dengan ini. peduli juga ya. Nah ini Om coba dilihatin Om. Ini kan seperti ada plastik-plastik ini. Karena saya diskusi sama mereka, apakah ini dibuang sama masyarakat sekitar? Ternyata bukan, ini dibawa hanyut oleh mungkin dari kapal atau dari daerah lain, hanya dibawa hanyut oleh ombak. Ini plastik-plastiknya nih ya. Jadi bukan dari masyarakat sini yang membuang. Barangkali mereka belum ada waktunya karena ini bagus pandemi. Semoga mereka akan peduli lagi membersihin ini. Yang saya ingat mereka peduli bersihin terus ini. Tahun-tahun lalu, 3 tahun lalu mereka bersihin terus ini. Hampir nggak ada plastik, tapi sekarang sudah banyak mungkin. Oke, semangat teman-teman. Oh itu Om, ada tulisan apa? Ini tulisannya. Ya, Pohon ini. itu jenis pohon Om. Jenis pohon ya? Jenis pohon ya. Pohon jenis mangrove ini banyak jenisnya Om. Banyak nama jenisnya. Ini mungkin salah satu jenisnya yang mereka tanam. Sampai sana, tapi yuk kita pindah ke tempat berikutnya dulu. Oke, ini lokasi yang kedua kita survei kondisi begini. Nanti kita lanjut ke tempat yang ketiga, lokasi podcast kita, bagaimana aspirasi dari penggiat lingkungan hidup Om Pir dan rekan kita Om pengacara supaya dapat memberikan jalan bagaimana yang lebih baik. Oke. Ya. Saya Pak Darwis itu namanya. Oke. Jadi bapak-bapak ini pelaku Pak Darwisnya dia di sini gitu. Iya. Ah, Pak Darwisnya, oke. Masyarakat setempat lah, Masyarakat setempat ya, Pak Darwis ya. Oke. Ya, maksudnya ya? Ya, terima kasih Pak. Sudah. Ambil. Nah, ini dia. Udah, sebagian aja. Bagian. Tapi ini lumayan kalau udah bersih. Ya lah, buktinya bersih semua ya kan. Tapi sambil bincang-bincang Om, jangan mendahului ya kita Udah direkam. sambil jalan gitu. Udah direkam nih Om. Iyalah. Oh iya. Enggak, sambil lanjut kita bicara aja lah. Ini aja, lu diri. Oke. Hah?
Ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya gak usah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Digo TV, kali ini kita berada di sekitar pantai. Dalam podcast apa ya kira-kira? Kali ini kita dalam podcast lingkungan hidup. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu bersama penggiat lingkungan hidup, yaitu Om Pir. Bagaimana Om? Ya, saya penggiat Tabu Bolon, penggiat sebenarnya misi saya penggiat lingkungan itu action tuh hanya berapa persen, tapi saya mau terjun langsung ke lapangan. Tapi saya yang ambil intinya di situ ke masyarakat yang mungkin saya temuin, nanti di mana saya temuin, saya edukasi betapa pentingnya kita menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Yang paling penting itu ya, jangan buang sampah non-organik seperti plastik, biji besi-besi atau apa yang tidak habis dimakan alam. Dan mulai menanam pohon, menjaga lingkungan masing-masing, karena udara segar itu kita tahu daun tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan oksigen yang sangat bagus bagi tubuh kita. Iya, iya. Kalau ini ada teman saya nih, Yang satu lagi nih ada pengacara ya. Bisa memperkenalkan diri Om. Ya, terima kasih. Mungkin sebagian ada yang kenal, mungkin juga ada yang tidak kenal. Jadi sebaiknya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nixon Parapat. Ya, latar belakang sesungguhnya profesi sebagai advokat atau pengacara. Kebetulan Pak Tambu Bolon beberapa hari belakangan datang ke tempat saya untuk mengajak bagaimana kira-kira pemerhati lingkungan hidup itu bisa dikembangkan di Batam ini. Memang sejujurnya saya pernah bergerak di bidang komunitas lingkungan hidup dan beberapa kegiatan sudah kita laksanakan. Namun belakangan ini mungkin karena banyak kendala, jadi belum ada kesinambungan, sehingga dengan kehadiran Pak Tambu Bolon ini mungkin bisa saling bersinergi bagaimana kedepannya nanti di Batam ini bisa benar-benar terrealisir kepedulian cinta akan lingkungan hidup, karena toh juga bukan untuk kita sekarang, mungkin nanti untuk generasi kita penerus yang akan datang. Ya, demikian dulu dari saya. Ya, wassalam. Itu dari kedua narasumber kita. Untuk lebih lanjutnya nih, apa sih peran penting dari masyarakat, pemerintah, dan untuk ibaratnya agar kita nih semangat? Apa kira-kira kiat-kiatnya nih Om? kalau saya mandang dari pemerintah ya, apa kita bila turun teman-teman aktivis, pelaku penggiatnya ini langsung ke masyarakat, seperti contohnya kita mau habis goro membersihkan lingkungan, menanam pohon, mulai menanam pohon, fasilitas tentu pemerintah daerah, mungkin setingkat camat atau RW-nya memfasilitasi kita dong gitu. Terus kita juga nanti ke depannya akan memperkenalkan kedepannya ini seperti limbah plastik ini ya, mungkin sekali pakai buang, orang nggak menggunakan lagi. Ini sebenarnya limbah plastik ini sudah ada banknya, sudah ada penampungnya. Mungkin nanti kita akan mengedukasi cara untuk ini jangan dibuang, maka dibuat satu sistem, mungkin dari mulai dari tingkat RW-nya dikumpul di rumah, nanti ada yang bagian ngumpulnya di RW-nya, yang pihak pengumpul ini yang menjemput. Nanti akan dikasih tahu di situ mungkin jenis plastik ini berapa, sekilonya berapa, dan itu mungkin bisa duitnya nanti berupa bagi token pulsa atau kuota, mungkin dibagi atau duit elektronik untuk mengisi belanja mereka gitu. Nanti kan saya di teman-teman di belakang saya akan ada bank plastik yang ikut dalam menangani limbah plastik ini. Kalau besi udah pasti ya, besi aluminium udah pasti, itu pemain skala banyak. Tapi yang ini nih, orang suka buang ke laut, buang ke sungai, ke paret, itu bisa mengganggu, menjadi tersumbatnya, nanti dibawa ke laut. Di laut itu siapa lagi menjemput? Tidak ada lagi kerjaan jemput. Kalau saya bayangin ya, ikan-ikan itu kalau mereka tuh punya pikiran, untuk bisa bicara dengan manusia, mereka kan dia mau ikan. Hewan-hewan di laut itu juga punya hak untuk hidup. Jadi jangan kita mengotorin mereka, rumah mereka, kita saling menghargain aja. Saya berpikir gini ya,
cara saya berterima kasih sama alam yang indah ini, Indonesia ini. Saya tidak buang sampah sembarangan deh. Indonesia sangat indah, lebih indah dari negara manapun yang saya lihat. Mungkin dari YouTube, dari mana paling indah. Saya mungkin punya cita-cita mampir ke Bunaken, Raja Empat. Wah, kalau saya udah sampai di situ luar biasa, mungkin saya bahagia. Oke Om. Oke. Mungkin ada sebagian juga masih ada yang di benak rekan-rekan semua. Bagaimana sih konsep yang ditawarkan nanti ketika kita mau kerjasama? Atau seperti apa Om? Kira-kira. Saya kan sebenarnya tadi kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama Pak Benson Parapat ini kan, ngobrol-ngobrol santai lah gitu. Dia sebenarnya sudah lama aktif di lingkungan, tapi suka dia bergerak, ada yang ikut. Setelah dia kan profesi sebagai pengacara ya. Yeah. Dia tidak mungkin di situ. Dia bergerak, dikerjain, tentu dong diterusin lah. Dia sih pengennya ada pemerintah setempat menjaga itu keterusan itu. Ya. Dan juga dia sangat peka sekali umpamanya masalah AMDAL ya, seperti bikin perumahan itu yang saluran airnya nggak memadain gitu. Dia sangat peka sekali. Kadang-kadang dia protes kritik. Saya dengar dulu kalau di media dia nih sangat keras mengkritik. Bikin perumahan AMDAL-nya parinya diperbesar dong, jangan sampai ada efek banjir gitu kan. Iya, sanitasinya. Iya benar. Itu kemarin tapi saya pikir saya lihat saya pemikiran sama dia, saya ngajak karena ada berapa kali mungkin kedepannya saya berbenturan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan saya. Mungkin saya harus pakai ada lawyer untuk bisa berargumen, untuk bisa menangkal aktivitas saya ini, bahwa saya sebenarnya bukan untuk kita sendiri, tapi untuk gimana kita menjaga bumi ini, bukan hanya kepentingan pribadi. Saya tidak ada kepentingan pribadi, tapi menjaga bumi ini agar tetap indah dan bersih, itu aja sih. Tapi inti saya itu saya mengajak beliau ini untuk nanti saya punya impian waktu dekat ini saya di Indonesia, misinya untuk edukasi lingkungan ya. Wow, ke daerah-daerah mungkin ke desa seperti begini. Saya akan ketemu dengan aparat desa, saya datang, saya bawa materi tentang lingkungan berupa video visual ya, contoh video visual yang jorok, yang bersih, gimana nanti saya buat seperti layar tancap di daerah itu. Tapi saya saya datang ke situ mungkin hanya 3 orang tim saya, tapi saya dibantu dengan tim-tim aktivis lingkungan sekitar situ. Nanti saya aktivis yang tempatan ya, tempatan situ, bercerita apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Nanti baru kita bikin satu kayak sore-sorenya itu buat layar tancap, membuat video singkat di layar tancap di kampung itu, masyarakat menonton. Kalau masyarakatnya sekitar situ seperti pengen gitu, yuk kita bersihin langsung, ayo kita bersihin. Kita tentukan waktu 1 hari aja, masyarakat setempat siapa yang mau bawa alat-alatnya seperti cangkok, sekup, sapu, apa gitu. Parit yang kurang besar dibesarin, dibersihin, mulai nanam pohon. Kalau nanti berdampak itu seperti banjir bandang, kita tanam pohon bukit-bukit biar nggak banjir bandang. Mungkin nanti ada daerah-daerah setempat begini, mungkin di desa ya. Ada monyet itu kan sebenarnya tidak mau masuk ke daerah apabila mereka kelaparan. Mereka mungkin di hutan sana tidak punya pasokan makanan mungkin ya. Buah-buahan itu nggak ada. Mungkin kita sama teman-teman segitu berdiskusi, yuk kita masuk hiking ke dalam hutan, bawa biji-bijian mangga, apa aja pohon produktif mangga, rambutan, kita mulai menanam produktif di dalam hutan sana. Kedepannya itu buat menjadi pangan mereka lah kedepannya gitu. Jadi monyet itu tidak akan mengganggu penduduk desa lagi untuk mencari makan, seperti mungkin lengkeng apa banyak kan pohon produktif nanti kita bisa tanam. Saya juga kemarin ada beberapa ketemu dengan perusahaan-perusahaan pendaur ulang plastik di Batam ini. Mungkin saya diskusi kemarin cita-cita sama direkturnya bahwa mereka itu akan ada seluruh Indonesia katanya. Luar biasa ya. Luar biasa ya kau pikirnya. Mantap. Dan mereka membeli plastik ini. Plastik. Nanti mereka akan buat satu sistem aplikasi plastik mereka apa dimasukin di aplikasi udah berapa kilo. Nanti ada yang menjemput. Mungkin sistemnya kita bisa meniru sistem bank plastik yang pernah ada di Jawa, dibuat di Jawa. Gimana cara untuk mengelola manajemen plastik ini, tidak dibuang lagi ke alam atau ke parit atau kemana gitu. Ini sudah dibuang pada tempatnya. Bukan kita melarang orang menggunakan plastik, tapi bijaklah menggunakan plastik. Setelah dipakai tidak dipakai lagi, simpan dan jual kembali. Banyak plastik itu sangat berguna. Nanti mungkin di materi video saya itu banyak
Plastik itu bisa bikin pabrik blok, bisa bikin pos bunga, bisa bikin souvenir, itu banyak nanti plastik ini. Saya akan tunjukin nanti ke masyarakat yang saya kunjungin. Oh iya, plastik ini bisa bermanfaat, bukan sekali pakai buang. Oke, itu adalah penjelasan dari penggiat media sosial yang di bidang penghijauan Ompir. Kali ini masyarakat mungkin sebagian pada takut untuk membuang sampah atau belum memahami hukum dari membuang sampah sembarangan itu bagaimana? Itu mungkin bisa dijelaskan legalitasnya seperti apa, Om? Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita bahas mengenai dampak hukum dari katakanlah seperti sembarangan membuang sampah ya, tidak pada tempatnya. Namun saya perlu sampaikan dulu sebelumnya mengenai mungkin kawan-kawan ya, kawan-kawan yang menonton acara ini akan, saya maklum kalau ada berpikiran seperti ini kan toh juga seperti LSM yang lainnya yang orientasi finansial atau mencari keuntungan. Nah, jadi saya sudah banyak panjang lebar diceritain oleh Pak Tambu Bolon ini. Dan saya juga menanyakan hal yang sama pertama sekali ketika saya diajak untuk ikut terlibat dalam hal itu. Nah, intinya kegiatan ini boleh dikatakan sama sekali tidak ada orientasinya untuk mencari keuntungan. Kalaupun bicara mengenai ya bagaimanapun juga kan tetap juga membutuhkan namanya pemenuhan biaya atau selain-selainnya. Ya wajar. Ya kalau mengenai hal itu kita tidak ada berpikiran seolah-olah akan mengajukan proposal kemana-mana. Tapi ya namanya juga simpatisan atau sejenisnya, yaitu sah-sah saja. Nah, tidak mengganggu atau artinya mencampuri perusahaan-perusahaan tertentu untuk memaksakan mereka supaya peduli kepada kita, tidak. Ya bagi ini kita khususkan kepada internal teman-teman yang mungkin merasa ikut terpanggil sehingga mau katakanlah mendonasikan bantuannya untuk ikut mendukung kegiatan ini. Ya itulah yang kita harapkan. Bukan artinya kita yang membuat proposal kemana-kemari, kesana-kemari untuk mengumpul dana untuk kegiatan, tidak. Ya, jadi karena itulah saya terpanggil atau katakanlah menerima tawaran dari Pak Tambu Bolon ini. Oke, selanjutnya mengenai perilaku masyarakat atau oknum tertentu ya yang memanfaatkan lingkungan. Kalau kita perhatikan di Batam ini khususnya banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus ya seperti itu ya. Nah, kita sudah tinjau lokasi beberapa tempat di mana ada beberapa yang sesungguhnya itu bisa sangat berpotensi untuk menjadikan wisata, contoh seperti mangrove di Batam ini untuk kita kembangkan selanjutnya untuk seperti daerah wisata gitu ya. Tadi beberapa lokasi sudah kita tinjau dan kita lihat secara kasat mata sangat berpotensi sekali untuk mengembangkan, katakanlah seperti misalnya untuk ekonomi masyarakat sekitar. Tetapi kenyataannya setelah kita lihat ya mungkin terjamah pun tidak. Ya mungkin awal beberapa waktu yang lalu mungkin sudah dibenahi, tapi kemudian seiring waktu berjalan tak ada istilahnya progres ataupun pemanfaatan yang bisa dimaksimalkan. Kita khawatir adanya campur tangan intervensi dari oknum-oknum tertentu ya yang membawa institusi atau dari perusahaan-perusahaan tersendiri ya untuk tidak terganggu usahanya, yang seperti kita sering baca di media-media massa mengenai penggunaan jalur-jalur tikus ya untuk penyelundupan katakanlah seperti sembako, TKI liar sejenisnya begitu. Nah, disinilah nantinya kita ke depan akan mematahkan, meminimalisir dari upaya-upaya oknum tersebut untuk kemudian bisa dialihkan menjadi pemanfaatan sumber daya masyarakat terhadap wisata lingkungan seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan nanti apa yang diidekan oleh Pak Tambu Bolon dan kawan-kawan nanti di lingkungan hidup ini bisa dapat berjalan dengan sukses. Amin. Ini ada cukup ya. Oke, kayak ini untuk season yang pertama kita sudah cukup nih untuk ini ya. Nanti kita lanjutkan season yang kedua. Nanti kita kelanjutan dari cerita ini untuk
kegiatan penghijauan menyelamatkan bumi untuk bumi yang lebih indah lagi. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Pesan? Pesan rasa berterima kasih kita terlahir di bumi Indonesia yang indah ini. Kita kan berterima kasih sama alam ya. Oh indah ya, bagus ya, kayak laut, alamnya, view-nya bagus ya. Untuk mengucapkan rasa terima kasih malam ini, cobalah ucapkan rasa terima kasihnya, tidak membuang sampah sembarangan. Apabila lahan yang Anda butuhkan untuk tempat tinggal Anda, langsung kehidupan Anda, gunakanlah secukupnya. Jangan mubazir. Kasihan alam Ya. sakit. Tuh dengar ya, untuk kaula muda dengar. Jadi ibaratnya jangan sempat kita ibaratnya mubazir Om ya. Ya. Mubazir menyia-nyiakan menggunakan bumi ini kita kita papas hutannya untuk kehidupan kita. Iya. Tapi gunakanlah secukupnya. gunakan secukupnya. Oke, untuk pesan dari Om pengacara yang aku sebut nih ya, nah, biar lebih gaul nih ya. Nah, apa nih pesan kiat ini? Mungkin ada masukan nih buat kita sebagai penutup untuk season yang pertama ini. Ya saya pikir tidak terlalu susah lah ya. Artinya bukan membutuhkan tenaga, waktu atau bahkan materi sehingga kita bisa ikut melestarikan keindahan lingkungannya. Cukup hanya dengan ya seperti saya ini misalnya megang plastik ini misalnya kan. Saya tidak butuh tenaga saya tidak butuh waktu saya habis untuk supaya ini tidak dibuang di sembarang tempat. Ya cukup hanya megang sementara di jalan di mana ada tempat tong sampah di situ saya buang begitu. Contoh realnya seperti itu ilustrasinya. Ya saya harap supaya bisa berterima demikian. Oke, sampai di sini pembicaraan podcast kita di GoTV. Mudah-mudahan ke depannya kita masih lanjut nih explore tentang potensi-potensi wisata yang harus kita naikkan. Berikut sampahnya kita bersihkan, bakau dan lain-lain. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, mungkin di link berikut ini bisa nanti kita ikut sertakan, infokan kegiatan apa aja yang kita akan berikan. Oke, sampai di sini. Selamat sore. Sore. Oke. Halo sahabat Lestari. Saya kelompok penggagas Batam Hijau diet plastik. Artinya tidak menggunakan limbah plastik. Kedepannya saya akan menyapa Indonesia, menyapa sahabat-sahabat aktivis lingkungan, kita diskusi bareng-bareng, kita kerjakan bareng-bareng, gimana untuk edukasi masyarakat. Dari 100 kita buat 100 orang pengunjung yang ikut, 10% aja mengerti, itu sangat luar biasa. Dan dari 10 orang ini akan mendebarkan virus-virus kebaikan, faedahnya untuk alam ini. Semoga berkembang ke depannya. Mantap nggak? Halo Sobat Lestari. Saya berharap, kebetulan saya masih di Batam nih, saya berharap pemerintah daerah tidak menjual plastik lagi, menyediakan plastik lagi bagi pedagang-pedagang tradisional, minimarket atau sejenisnya, bagi konsumen. Ini rencana buat mengurangi populasi pertambahannya limbah plastik yang tidak berguna. Oke.